Turki, Indonesia. Dua negeri yang indah. Dua negara yang menjadi tujuan wisata dunia karena keindahan alamnya. Dua negara dengan posisi strategis dalam perdagangan dunia. Turki sebagai negara transkontinental karena menghubungkan benua Eropa dan Asia. Sementara Indonesia adalah negara maritim tempat 40% jalur perdagangan dunia melewati wilayahnya. Dua negara ini juga memiliki kesamaan pada apa yang bersemayam di bawah tanahnya. Turki dan Indonesia adalah dua negara dengan tingkat seismisitas yang tinggi akibat berada pada wilayah pertemuan lempeng dunia. Turki berada tepat di atas lempeng benua yang disebut lempeng Anatolia dan dikelilingi oleh 3 lempeng besar. Lempeng Eurasia di bagian utara, lempeng Arab di bagian timur, dan lempeng Afrika di bagian selatan. Indonesia berada di atas lempeng Eurasia yang diapit oleh 3 lempeng besar dunia. Lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Pasifik di bagian timur, dan lempeng Filipina di bagian timur laut. 6 Februari 2023 lalu, Turki dilanda gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Epicenter gempa berada tepat di atas batas pertemuan lempeng Anatolia dan lempeng Arab, tepatnya di dekat provinsi Gaziantep yang merupakan wilayah berpopulasi tinggi. Gempa tersebut tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 17,5 km. Epicenter gempa berada pada lokasi yang sangat dekat dengan tempat tinggal penduduk. Intensitas dirasakan sangat kuat, sampai skala 11 mmi. Korban akibat gempa tercatat mencapai 45.968 jiwa dan bangunan hancur mencapai 214.000 unit. Selain dari aspek magnitudo gempa besar, ketahanan bangunan terhadap gempa menjadi sorotan khusus pada kejadian gempa Turki. Banyak bangunan rubuh akibat gempa, termasuk gedung-gedung bertingkat tinggi yang seharusnya didesain tahan gempa. Laporan Kementerian Lingkungan dan Urbanisasi Turki menyatakan, sebanyak 50% bangunan di Turki atau setara 13 juta bangunan dibangun tanpa mengikuti standar. Kerugian ekonomi akibat gempa Turki diperkirakan mencapai 103 miliar US dollar atau setara 1.500 triliun rupiah, di mana lebih dari 50% kerugiannya didominasi oleh kerusakan rumah tinggal. Perils, organisasi penyedia data asuransi di Zurich, merilis perkiraan kerugian industri akibat kejadian gempa ini dengan taksiran kerugian asuransi mencapai 3,5 miliar US dollar, setara 52 triliun rupiah. Hingga Maret 2023, Pool Asuransi Bencana Turki atau TCIP telah melakukan pembayaran klaim sebesar 340,36 juta US dollar atau setara 5 triliun rupiah kepada para korban gempa bumi. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah fenomena gempa serupa dapat terjadi juga di Indonesia? Bagaimanakah ketahanan bangunan Indonesia terhadap gempa saat ini? Resonansi hadir sebagai jawaban.